sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
hari depan yang penuh harapan bagi hidupku. Sebab Kau Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan semua yang ada padamu bagi hidupku. Dan ku bersyukur, dan ku bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang sangat baik bagi hidupku. Oh Tuhan, ajarku selalu mengasihi-Mu Tuhan. Ajarku selalu hormat akan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Teruslah bersamaku Tuhan sepanjang umur hidupku. Teruslah bersamaku, teruslah menggandeng tanganku. Sebab ku membutuhkan-Mu Tuhan, membutuhkan kasih-Mu Yesus. Ajarku selalu bersyukur setiap waktu dan setiap waktu. Oh Tuhan, setiap waktu terus ajarku tetap bersyukur, bersyukur selalu Yesus. Kau berikan semua yang ada padamu Tuhan, memberikan bagi hidupku, memberikan bagi hidupku. Haleluya. Sebab itu ku percaya, sebab itu ku percaya ada hari depan yang penuh harapan, karena Kau telah memberikannya bagi hidupku. Rancangan-Mu indah bagi hidupku Yesus. Rancangan-Mu terlalu indah bagi hidupku Tuhan Yesus. Kau memberikan semuanya, seperti Bapa yang sayang pada anaknya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang
anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita terus belajar untuk fulfilling divine destiny. Nah, pagi hari ini kita akan melihat contoh dari seorang yang bisa kita sebut sebagai a man of destiny, yaitu Ishak, anaknya Abraham. Dia adalah seorang yang memang sudah dipredestin oleh Tuhan. Ada rencana Allah dalam kehidupannya, dan itu jelas sekali. Kalau kita baca mulai dari pasal 15, ya, bahkan sebelumnya, sebetulnya Abraham tidak mungkin bisa punya anak, karena istrinya itu mandul. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa Abraham akan punya keturunan nanti. Coba itu kita lihat dalam pasalnya yang ke-15, ya, ayat yang keempat. Kalau kita baca mulai dari ayat pertama, di situ Abraham coba bertanya kepada Tuhan, Tuhan, gimana ini? Katanya engkau berjanji memberi keturunan, tapi kok sampai sekarang nggak ada. Apakah nanti asistennya dia yang bernama Eliezer itu yang akan mewarisi semuanya? Tapi Tuhan katakan, enggak. Coba kita lihat ayat 4 ya. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Nah, jelas sekali. Itu masih di tahun yang kesekian, jauh masih ada sekian tahun lagi sebelum Sarah melahirkan anaknya, Ishak. Karena kita lihat di dalam pasal 16, Sarah rupanya mempunyai suatu gagasan yang berbeda, yaitu memberikan Hagar, pembantunya, kepada Abram, dan kemudian melahirkan Ismail, anaknya. Akan tetapi kita tahu persis bahwa ternyata Tuhan tidak berkenan untuk
membuat Ismail itu sebagai keturunan janji Allah kepada Abram ini. Itu kita lihat ya di dalam pasal yang ke-17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tuhan dengan tegas mengatakan, enggak, nanti Sarah akan melahirkan dari kandungannya sendiri, bukan dari pembantumu Hagar. Itu terjadi, kita lihat di dalam ayat sebelumnya, Abram itu coba menyampaikan kepada Tuhan. Ayat 18 yang mengatakan, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Lalu Tuhan mengatakan, tidak, bukan Ismail, tapi Sarah nanti akan punya anak. Bahkan disebutkan namanya jelas sekali, Ishak di sana. Belum ada. Nah, masuk ke pasal 18 dari Kejadian itu, kita lihat bagaimana Tuhan mengkonfirmasi kembali dengan turun tangan langsung mendatangi Abraham dan mengatakan tahun depan nanti kamu akan punya anak. Dan betul ternyata Ishak lahir melalui rahim Sarah yang sebelumnya sudah divonis mandul itu. Dalam usia tua lagi. Ini istimewa. Dan akhirnya Abram punya keturunan sesuai dengan perjanjian dengan Allah yang diberi nama Ishak. Dan nanti kita baca selanjutnya bagaimana dalam kehidupannya Ishak menikah dengan istrinya yang bernama Ribka pada usia 40 tahun dan punya 2 anak, Esau dan Yakub. Dan nanti kalau kita baca di dalam pasal ke-35, ayat 28-29 ya, coba kita lihat sebentar. Jadi dalam pasal 35, ayat yang ke-28 dan 29, dikatakan demikian, adapun umur Ishak 180 tahun, lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Jadi kita tahu bahwa Ishak ini rentang waktunya adalah 180 tahun. Dia betul-betul a man of destiny. Sejak sebelum lahir sudah diinformasikan kepada Abram bahwa akan punya anak, nanti namanya Ishak. Walaupun Sarah itu mandul, tapi akan punya anak, bukan Ismail, tapi Ishak. Dan kita tahu bahwa Ishak kemudian mati pada usia 180 tahun. Dia betul-betul man of destiny. Selama hidupnya dia mengikuti destiny yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya. Untuk itu mungkin kita bisa lihat dan kita bisa belajar untuk meneladani bagaimana seorang yang bisa fulfilling divine destiny. Seperti Ishak, a man of destiny ini. Untuk itu mari saya ajak saudara melihat pasal yang ke-26 dari Kejadian. Kalau kita baca mulai ayat yang pertama, sebetulnya seluruh pasal ini, di situ kita lihat
kurang lebih paling tidak bagaimana sepak terjang Ishak ini. Ya, sebagai manusia tetap kita tahu bahwa manusia ada kekurangannya dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya, dari kehidupan Ishak ini, kita lihat bagaimana dia selalu berjalan di dalam koridor destiny Allah. Dia selalu berusaha mengikuti apa yang Allah mau. Dia tidak melenceng ke sana kemari. Contohnya ini, dalam pasal 26 mulai ayat 1 itu diceritakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan pada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Ketika ada kelaparan di tempat Ishak tinggal, maka dia pergi ke Gerar dan rupanya ada rencana pergi ke Mesir. Tapi Tuhan katakan, jangan ke Mesir. Di situ saja, di Gerar saja. Aku sudah berjanji kok kepada Abraham, akan memberkati engkau, keturunanmu, dan seterusnya. Dan kamu akan jadi berkat. Ini divine destiny. Dan ternyata Ishak nurut. Kita lihat tadi ya. Jadi tinggallah Ishak di Gerar dalam ayat 6 itu. Dan Ishak juga diingatkan oleh Tuhan supaya dengar-dengar akan firman Allah seperti ayahnya Abraham. Dan memelihara kewajiban menuruti segala perintahnya, ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Ishak lakukan itu semua. Nah, di sini kita lihat bahwa orang yang fulfilling divine destiny itu adalah orang yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan berkat Tuhan Yesus akan nyata dalam kehidupannya. Nah, Ishak ini, dia mengikuti perintah Tuhan. Tuhan katakan, jangan ke Mesir. Dia nurut. Walaupun di Gerar juga ada pergumulan, yaitu masalah istrinya. Menurut Ishak, pada zaman itu kan hukum tidak terlalu, atau yang sekarang dikenal sebagai HAM, tidak terlalu seperti saat ini. Jadi Ishak berpikiran, wah, istrinya yang elok parasnya nanti bisa diambil orang, dan seterusnya. Ya, itu satu pergumulan juga. Tapi tetap Ishak nurut sama Tuhan. Dan dia tetap tinggal di Gerar. Ya. Dan apa yang Tuhan janjikan digenapi dalam kehidupannya. Tuhan memberkati Ishak. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sepak terjang Ishak ini.
bagaimana orang yang bisa disebut a man of destiny ini, yang fulfilling divine destiny. Ya, diceritakan di situ mulai ayat yang ke-18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutnyalah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Sampai sini dulu. Jadi, Ishak juga menghadapi pergumulan. Dulu ayahnya pernah menggali sumur-sumur, dan kita tahu bahwa di daerah seperti itu, air itu sangat berharga karena itu daerah padang gurun. Abraham berhasil menggali sumur, tapi ternyata dirusak oleh orang Filistin. Dan Ishak berusaha kembali menggali lagi. Ya, kita baca ayat 19 sekarang. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Tapi apa yang terjadi? Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Coba lihat, diganggu terus Ishak ini. Dia menggali sumur yang digali Abraham, tapi dirusak orang Filistin. Nah, sekarang digali kembali oleh Ishak, ternyata diklaim oleh orang Gerar, orang Filistin, itu milik mereka. Coba lihat betapa tidak fair kondisi pada saat itu. Wah, terjadi keributan di situ. Tapi Ishak tidak mau memperpanjang keributan ini, dan kemudian apa yang terjadi? Ishak pindah cari lagi, menggali yang baru. Ya, dikatakan dalam ayat 21 itu. Kemudian mereka menggali sumur lain. Ya. Dan mereka bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ishak ngalah, pergi ke tempat lain, menggali, dapat air, ya ditukari lagi oleh mereka. Artinya diajak bertengkar lagi sama mereka. Dinamai Sitnah. Terus ayat 22. Ia pindah lagi dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini namanya Rehovot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Nah, ya tadi ada beberapa sumur yang kemudian menyebabkan pertengkaran di antara gembala-gembala Ishak dan orang-orang Filistin, orang Gerar. Tapi Ishak tidak memperpanjang pertengkaran itu. Dia pindah lagi, menggali lain. Direbut lagi oleh mereka, pindah lagi. Sampai akhirnya dia tiba di sebuah sumur dan tidak diganggu lagi. Diberi nama Rehovot. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa orang yang fulfilling divine destiny atau a man of destiny ini, dia tidak bingung dengan keberadaannya. Karena dia tahu Tuhan punya destiny yang jelas. Janji Tuhan itu sudah jelas kok. Aku akan memberkati kamu. Itu tadi ketika Ishak belum menggali sumur. Setelah menggali sumur, apa yang terjadi? Kita lihat juga tadi bagaimana Tuhan menampakkan diri lagi kepada Ishak. Ya, coba ayat yang ke-24. Tapi sebelum itu ada satu sumur lagi, yaitu di Beer Sheva, ya, atau Beer Sheba. Beer Sheba.
Nah, dikatakan dalam ayat 24, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Nah, Tuhan sudah berjanji dan Ishak berpegang pada janji Tuhan tersebut. Orang yang fulfilling divine destiny adalah orang yang tidak perlu khawatir. Karena dia punya Tuhan yang berkuasa, yang sudah membuat suatu destiny. Dan destiny dari Tuhan, divine destiny itu adalah hari depan yang penuh harapan. Berulang kali Tuhan itu memastikan, berbicara kepada Ishak, aku akan memberkati engkau dan engkau akan jadi berkat. Sama seperti aku memberkati Abraham. Itulah sebabnya Ishak tidak perlu bingung. Dari sini, mari kita belajar. Kita adalah orang yang percaya Yesus. Dan kita adalah orang-orang yang bisa disebut man of destiny. Tuhan punya destiny dalam hidup kita, divine destiny, yang harus difulfill. Kita bisa belajar dari Ishak ini. Nggak ribut sana-sini. Berapa banyak orang Kristen, rebutan sini sana, seolah-olah kayaknya kalau dia tidak berebut maka dia tidak akan mendapatkan keuntungan dan seterusnya. Tenang saja, karena ada Tuhan Yesus, sumber segala berkat, sumber segala pertolongan. Seperti Ishak ini. Ya sempat terjadi keributan, tapi dia menyingkir. Ya sudahlah, dia pindah tempat lain. Dan betul, ternyata karena Ishak selalu memenuhi, berjalan di koridor divine destiny itu, berpegang pada janji Allah, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, dia menikmati berkat-Nya. Coba kita lihat ayat yang ke-13. Ya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, ini orang yang hidup di dalam destiny Tuhan. Mari saat ini kita minta selalu pimpinan Roh Kudus untuk menuntun kita. Kalau kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, nggak perlu ambisius, nggak perlu emosional, dan seterusnya. Ikut seperti apa yang Tuhan mau. Janji Tuhan dikenapi. Nggak usah khawatir. Berkat Tuhan dilimpahkan. Oh, terima kasih Yesus. Kami percayakan janji-Mu, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Berkat-Mu dilimpahkan atas kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami sehat. Dan kami dijauhkan dari segala gangguan malapetaka apapun. Kuasa darah Yesus akan menjadi tanda perlindungan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami terima berkat-Mu, kelimpahan dari Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.